anggotanya piro Mbak Sean? C6, C4 ya? Nggih, Bu. Tunggu 6 menit gitu ya Mbak? Baik, Bu. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, mungkin teman-teman bisa on cam ya. Oke. Ini kita pertemuan terakhir ya teman-teman? Masih pertemuan dua, Bu. Pertemuan terakhir untuk Enggak, masih sebelum pertemuan terakhir. lebaran. Iya. Masih Takutnya pertemuan nanti salah terakhir. sangka, Bu, kalau untuk pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Setelah itu kita ketemu lagi di setelah Lebaran. Maksudnya itu. Oke. Agak buruk ya kamera saya. Bentar. Oke. Ih, masih 5. Jumlahnya berapa sih, Mbak? Ada 21, Bu. Paling enggak 8 atau 10 gitu. Enggak apa-apa. 8 aja aman, Mbak. Ini masih berapain? Nggih, Bu, siap. Masih 7, Bu. Iya, kurang satu ya. Nggih. Lagi di mana, Mbak? Ini di kampus, Bu, bareng sama Desti sama Mas Hendy juga. Oh, rame-rame ya. Nggih. Sama tak nyiapno materi dulu ya, Mbak, sebentar ya. Nggih, Bu. Oh iya, Mbak Gracia. Hati-hati. Wes, Mbak, dimulai aja dulu ya, wes. Biar waktunya mencukupi ya. Nggih, Bu. Mohon izin pembukaan dulu nggih, Bu. Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita hari ini di pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen strategi dan akan bertemu lagi nanti di perkuliahan setelah lebaran. Dimohon teman-teman yang belum on cam, dimohon on cam untuk selama perkuliahan dilaksanakan. Oke, yang menjalankan puasa semoga lancar-lancar ya, dan jangan lupa menjaga kesehatan karena kondisi cuacanya sedang tidak baik. Semoga nanti saat lebaran kondisinya fix semua. Amin. Baik, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 19.06 untuk materi perkuliahan pada malam hari ini, saya serahkan langsung ke Bu Widi. Monggo, Bu. Oke, terima kasih, Mbak. Teman-teman semuanya, selamat malam. Malam, Ibu. Assalamualaikum Malam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Malam, Bu. Mbak Dona. Sehat semua ya, Halo. teman-teman. Alhamdulillah, Bu. Oke, Mas Soibul. Oke, harapan kami semua sehat. Ini adalah perkuliahan kita, eh, bukan terakhir ya, terakhir karena minggu depan kita sudah libur. Setelah itu kita akan bertemu kembali di pertemuan ketiga setelah Lebaran. Ya, hari ini Ibu materinya ada dua sebenarnya teman-teman. Cuma kita tidak bisa, artinya begini, saya nggak langsung memaksakan harus 2 hari ini begitu ya. Misalkan ternyata kita membahas satu pertemuan aja sudah habis jam setengah 9 misalkan. Jadi nanti mungkin saya mohon izin yang eksternalnya, lingkungan eksternal saya bahas separuh, setelah itu sisanya minggu setelah kita Lebaran ya. Jadi tanggal
tanggal 30 itu efektif kita masuk, berarti ketemunya di tanggal berapa, Mbak? Tanggal 5 ya kalau nggak salah ya. Kita hari Iya Bu, Jumat kan ya. Oh, sekitar Mbak, awal Jumat April. libur loh, tanggal Oh merah. iya, tanggal merah lagi ya Bu. Kita tanggal hari Minggu pertama masuk, kita pas hari Minggu, hari Jumat itu tanggal merah. Jadi kita nggak ketemunya lumayan panjang, sekitar 3 minggu kalau nggak salah ya Mbak. Iya Bu, ini untuk mahasiswa liburnya mulai Senin depan ini sudah libur ya. Kita libur. Terus Mulai kita masuk lagi, kan tanggal 30. Betul ya? nggih, Terus nggih, Jumat itu kita libur tanggal merah. iya. Tuh. Nanti ketemunya minggunya depan lagi ya. Oke, kita panjang nggak apa-apa. Jadi hari ini nanti kita cukupkan aja waktunya ya. Jadi kalau memang misalkan lingkungan eksternal nggak bisa kita selesaikan semua, ya nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting materi bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman memahaminya. Sudah eh, merencanakan usaha yang akan dibuat untuk tugas apa, Mbak Dona? Izin Bu, kalau saya sih punya rencananya buat usaha perkebunan buah alpukat Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi perkebunannya ya, bukan penjualannya ya, Iya sama penjualan juga Bu. Jadi nantinya. Hmm, membuat menanam buah alpukat untuk dijual Bu. mhm. Kalau ada kan di Kota Malang itu, buah apel, dia perkebunan apel, tapi sekalian wisata apel. Ada juga, ada kebun apel, tapi dia nggak menjualnya langsung, tapi dia jual ke tengkulak. Jadi dia intinya nggak ada tokonya gitu ya, dia langsung jual ke tengkulak, pokoknya harganya berapa sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh tengkulak tersebut. Nah, maksudnya Mbak Dona yang gimana? Sebenarnya belum nyari juga sih Bu, masih mikir ide-idenya Bu. Cuman Oke, bisa atau enggak kira-kira gitu. bisa sih bisa. Mungkin ada uniknya, mungkin nanti, penjualannya langsung, nggak usah pakai tengkulak, bisa begitu. Oh iya. Jadi Mbak Mbak Dona bisa menjualkan misalkan ada supermarket buah nih, kan karena alpukat ini tuh Ya, musim ya, nggak selalu ada, mungkin bisa dikemas begitu, bisa dikemas seunik mungkin, boleh nggak apa-apa? Ya, oke. iya. Mbak Laila sudah semua ya, Mbak Laila, Mbak Soimah, Bu. Mbak Laili, semua yang ada di sini nanti kita bahas satu persatu untuk visi misi untuk latihannya. Ya, oke. Teman-teman semuanya, saya izin share screen dulu sebentar. Ya, sih. Kelihatan? Sudah Bu. Nah ya, oke, ini berjudul membangun kompas organisasi Anda, begitu ya. Jadi kenapa sih kok memahami visi misi ini di eh, apa namanya dikatakan bahwa visi misi ini adalah sebuah kompas. Teman-teman tentu tahu ya artinya kompas itu apa ya? Ada yang nggak tahu kompas? Kompas ini adalah alat untuk menunjukkan arah ya, utara, selatan, timur gitu ya. Apabila kita misalkan teman-teman yang suka suka naik gunung nih gitu ya, biasanya bawa kompas gitu ya, misalkan yang beragama Islam, mencari mencari arah gitu ya, mencari arah kiblat itu bisa menggunakan kompas. Artinya adalah kompas ini kalau di sebuah organisasi atau di sebuah manajemen strategi dia adalah suatu adanya tujuan. Kompas ini adalah ukuran, jadi bukan kompas sesungguhnya gitu ya. Jadi kompas ini adalah arah tujuan organisasi kita. Kira-kira mau dibawa kemana sih
organisasi ini atau mau dibawa kemana perusahaan ini, tujuannya apa. Jadi semua pasti ada tujuannya masing-masing. Ya, teman-teman ada di sini pun pasti ada tujuannya kan, yang seharusnya malam-malam sudah santai-santai ya, tenang-tenang habis pulang kantor gitu ya, pulang dari kerja, nggak usah ikut kuliah, santai-santai aja. Tetapi kenapa teman-teman ada di sini? Karena teman-teman memiliki adanya tujuan tentunya. Ya, tujuan jangka panjang itu pasti ada. Lah step-nya teman-teman ada di sini bersama saya sharing, setiap malam juga ini sharing bersama Bapak Ibu dosen yang lainnya. Lah ini juga masuk ke strategi walaupun bukan perusahaan. Next ya. Nanti kita akan membahas banyak banget gitu ya. Ada konsep Kompas ini. Kompas ini apa sih artinya gitu ya. Kompas ini nanti akan berisi visi, misi, dan juga nilai perusahaan. Visi gelap perusahaan, terus adaptasinya, evolusi saat ini gitu ya. Yang selalu tentunya akan ada perubahan setiap setiap waktu. Jadi kalau teman-teman lihat ya dulu perusahaan telkom, ya dulu ini berkonsentrasi hanya kepada adanya telepon kabel, telepon rumah ya. Telkom Indonesia itu dulu nggak ada namanya, eee internet ya. Jadi dulu itu internetnya hanya untuk warnet, rumah-rumah tertentu dan itu biayanya sangat mahal banget. Tetapi kalau sekarang banyak sekali, gebrakan-gebrakan baru dari Telkom Indonesia, dia tidak hanya berkonsentrasi dengan adanya telepon rumah saja. Telepon rumah sekarang udah jarang. Banyak sekali perusahaan sekarang yang menggunakan nomor WA, ya kan? Jadi kalau rata-rata semua menggunakan nomor WA, tidak ada nomor 0341, 021 gitu ya, 0342 misalkan, ini jarang sekali yang menggunakan nomor tersebut saat ini. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan adanya perkembangan zaman. Karena, zaman ini akan semakin semakin berubah setiap tahunnya, setiap saatnya. Ya nanti next kita bahas lagi. Lanjut. Ini nih, visi misi dan nilai ini bukan sekedar adanya poster di dinding saja. Mereka adalah kompas sesungguhnya bagi sebuah perusahaan gitu ya. Ada 3 elemen ini membentuk suatu tujuan yang sangat jelas. Jadi kompasnya ada 3 teman-teman. Kompas perusahaan itu intinya ada 3, misi, visi, dan juga nilai. Yang di mana ketiga elemen ini pastinya ingin ada identitas perusahaannya, memandu setiap keputusan strategis, tanpa ketiga ini tadi organisasi akan kehilangan arah. Artinya bahwa di dalam perusahaan wajib ada 3 macam ini, visi, misi, dan juga, sebuah adanya nilai. Nilai ini apa teman-teman kira-kira, ada yang tahu? Nilai ini kalau di dalam perusahaan, nilai ini apa sih? Keunggulan, kemanfaatan. Kalau sebuah produk, nilai ini adalah kemanfaatan keunggulannya. Nilainya apa? Misalkan nih teman-teman ada yang menggunakan adanya pasta gigi gitu ya. Ada 2 pasta gigi. Pasta gigi satunya dia memiliki adanya value untuk memutihkan gigi. Ada lagi satu lagi value-nya adalah dia untuk mengurangi resiko gigi ngilu pada saat makan atau makan dingin atau makan panas. Ya, ada 2 macam kan biasanya begitu. Lah inilah yang dikatakan sebagai adanya nilai, jadi value. Value ini adalah sama juga dengan kemanfaatan produk. Manfaatnya apa produk ini? Lah nilai juga di organisasi ada, nilainya apa nih di dalam organisasi? Sehingga, organisasi itu atau perusahaan itu layak untuk dibanggakan, kan begitu kan. Sama seperti teman-teman semua, teman-teman pasti semuanya memiliki adanya value masing-masing. Value-nya apa? Sehingga itu bisa kamu banggakan, sama ya, usaha juga begitu. Ya lanjut ya.
Eh, nih, misi itu hari ini, saat ini yang saya katakan teman-teman ada di sini, ketemu saya gitu ya, ketemu teman-teman semua di sini, ini adalah sebuah ada misi hari ini. Tapi kalau yang namanya visi itu adalah masa depan yang nantinya ini perlu arah gitu ya. Arahnya kemana? Makanya kita harus langsung istilahnya harus tahu arah arah visi kita kemana. Misalkan nih perusahaan snack gitu ya. Perusahaan snack eh, dia mulai dari dulu tahun 2000, misalkan dia berdirinya di tahun 2000 gitu ya. Sampai 2026, 26 tahun ini dia konsisten untuk membuat snack anak-anak misalkan. Jadi eh, dia adalah memiliki adanya visi snack gitu, membuat adanya makanan ringan untuk anak-anak yang sehat misalkan. Jadi mulai dulu sampai sekarang pun dia tetap mengutamakan rasa dan kualitasnya. Masih tetap karena apa? Ya masa depannya dia, visinya dia adalah tetap supaya anak-anak bisa mengkonsumsi snack dengan aman, mengkonsumsi makanan ringan dengan aman. Lah itu adalah visi usaha yang enggak berubah. Tapi ada juga visi yang nantinya lambat laun dia akan ada perubahan. Nanti ini ya, contoh awalnya adalah Netflix ya. Visi di Netflix itu berubah. Dulu Netflix ini adalah perusahaan DVD yang sangat besar sekali, tetapi seiring waktu DVD ini sudah mulai nggak digunakan lagi karena adanya perkembangan zaman itu tadi ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu DVD sekarang sudah mulai punah, otomatis Netflix ini sudah mulai mikir nih, kira-kira nanti pengganti DVD ini apa? Karena pada saat nanti tetap saya ngotot menjual DVD, pasti perkembangan zaman produk saya pasti akan tergeser dengan produk-produk yang lain. Oleh karena itu si Netflix membuat namanya aplikasi. Ya, aplikasi Netflix di mana visinya adalah menjadi layanan distribusi hiburan global terbaik di dunia. Jelas. Jadi dia niatnya adalah untuk apa namanya, untuk menyediakan layanan distribusi hiburan, hiburan macam-macam ya, dalam bentuk film ya, dokumenter, film anak, film remaja, film keluarga, macam-macam ada semua di situ. Dan pernyataan ini ringkas, menunjukkan dengan sangat tepat kemana arah usahanya. Arahnya dia kemana teman-teman? Menjadi distribusi hiburan di mana? Di dunia. Lah, ini jelas. Ya, sedangkan kalau misi itu adalah hari ini ya, yang di sini. Jika misi adalah hari ini, jadi visi itu adalah esok harinya. Visi ini menggambarkan kondisi masa depan yang menjadi tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, oke. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Baik, Bu. Oke, Mas Ibu. Izin bertanya. Oh iya, monggo. Gini. Kan ini bahasnya kayak tentang visi misi dan juga dan lain-lain ya. Menurut Ibu, bisnis yang cuan itu acuannya visi misi atau tren? Hmm, Kan bisnis cuan. mungkin bisa. Kan kalau long time mungkin visi misi ya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Iya, Kan gimana? contohnya, trennya sekarang ini kan ada ya pembisnis yang tipenya contoh trennya sekarang ini ikutin yang ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kan kalau visi misi itu bisa bentrok dengan hal itu. Menurut Ibu Oke. apa pilih yang maksudnya lebih baik yang mana secara pendapat? Oke. Iki maksudnya ketika dia merubah gini-gini teman-teman. Kita harus konsep saya paham ya maksudnya Mas Sohibul. Kadang kalau UMKM gitu ya, ini kayaknya ranahnya lebih ke UMKM. UMKM itu kadang begini.
Pada saat dia sekarang mengeluarkan ada sambel nih gitu ya. Karena sambel ini ternyata dia lagi in misalkan saat ini ya ada sambal cumi begitu ya teman-teman ya. Ada sambal cumi, ada sambal apa lagi? Sambal ikan asin misalkan macam-macam. Sudah jebret dia mengeluarkan adanya produk sambal. Padahal divisi misinya dia ingin adalah perusahaan sambal dan macam-macam. Ternyata ketika lagi keluar ketika dia sudah mengeluarkan sambal ini, ternyata dia lihat, wah ngetrennya sekarang bukan sambal lagi, tetapi lebih kepada lauk nih. Ya, lauk 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 apa namanya kayak golongannya pedasan-pedasan begitu. Misalkan daging pedas, rendang pedas, macam-macam. Akhirnya dia berubah lagi nih. Wah, ini kayaknya cuan juga nih. Saya membuat itu daripada bikin sambel begitu kan. Jadi daripada saya bikin sambel kayaknya sudah mulai turun, saya bikin lagi nih. Bikin lagi jenis makanan yang lain. Akhirnya jualan lagi itu. Walaupun sambalnya masih ada dan penjualannya kurang bagus nih sambal. Dia muncul lagi menjual itu. Setelah lagi 2 bulan kemudian ada ngetren lagi, misalkan bakso aci misalkan. Wah, ini kayaknya tren lagi nih. Jadi saya harus mengikuti itu terus. Lah kalau kayak begitu teman-teman, nggak selesai-selesai kalian ngikuti tren. Paham maksudnya Ibu ya? Jadi artinya adalah pada saat kita menetapkan adanya adanya visi, tujuan jangka panjang, itu harus kalian tetapkan dulu. Misalkan saya usahanya adalah usaha garmen nih. Usaha garmen itu adalah usaha konveksi yang dimana saya menjahit baju gitu ya sesuai dengan keinginan konsumen. Saya bikin baju sesuai dengan yang diinginkan konsumen, tapi saya juga harus tahu nih gitu ya perkembangan zaman saat ini, perkembangan zamannya bagaimana. Misalkan dulu saya kalau ada customer mau mau apa namanya, mau pesan dalam bentuk jumlah banyak ke saya, mereka harus datang ke saya walaupun rumahnya Bandung, Sumatera, Sulawesi dan macam-macam mereka harus datang. Misalkan contohnya, harus datang ke saya, harus konsultasi dulu kain dan macam-macamnya. Setelah itu, otomatis mereka akan kesulitan untuk biaya ya. Jadi harus ke tempat saya dulu, harus ngobrol dengan saya, harus survei kain dan yang lain-lainnya. Setelah itu muncul nih ada perubahan lagi. Kita bisa pakai Zoom ya teman-teman. Kita bisa ketemu kayak begini nih dari jauh gitu ya. Oke, akhirnya konsultasinya nggak usah ketemu langsung. Kita pakai Zoom ngobrol. Tapi saya tetap jualan baju, gampangnya gitu ya. Tetap saya kondisinya di konveksi. Jadi saya tidak konsen, oh ya nanti gimana caranya supaya kain saya murah, tak kasih kain yang tipis gitu, itu beda. Tapi bagaimana caranya kita menempatkan diri dengan kondisi yang sudah mulai berubah, Mas Sohibul. Jadi memang cuan tuh boleh gitu ya, boleh kita kita kejar asalkan itu sesuai dengan bisnis awal kita, Mas. Kalau Mas Sohibul satu satu bisnis tapi oh ternyata cuan yang A, yang bisnis yang lainnya, Mas Sohibul mulai lari ke sana lagi. Itu akan menghabiskan waktu dan energi. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mengikuti adanya kondisi zaman saat ini. Misalkan nih sekarang membuat adanya pola baju tidak harus digambar tapi menggunakan komputer ya dengan bantuan desain grafis dan lain-lainnya. Itu sekarang bisa. Lah kita mengembangkan ilmu tersebut, mengembangkan apa namanya? Mengembangkan teknik-teknik tersebut dan kita kita komunikasikan kepada calon konsumen bahwa, eee, bahwa adanya pola kita menggunakan pola-pola digital dan lain-lainnya, itu akan lebih menarik. Lah, inilah namanya perubahan zaman. Nah, visi misi ini teman-teman sebenarnya bisa diganti, tapi kalau bisa jangan berubah-ubah begitu ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah
sebuah visi, misi di awal tujuannya apa, kita harus harus itu yang harus kita ambil. Ya misalnya contohnya tadi ya, saya jualan sambel nih. Ternyata sambal saya itu nggak terlalu diminati. Malah saya tahu nih, saya lihat ternyata ada produk lain yang lebih diminati. Saya ikut ke sana, saya jualan produk itu, energimu habis nanti ke sana. Jadi alangkah lebih baiknya mengapa visi misi terlebih dahulu karena visi ini adalah tujuan di awal. Begitu Mas Sohibul. Mana Mas Sohibul? Baik, Bu. Oh ya, gitu ya Mas Sohibul ya. Jadi kayaknya Mas Ya, Sohibul ini kan maksudnya kalau cuan itu ketika satu produk Mas Sohibul coba jual ternyata ada cuan lagi nih. Ambil lagi produk yang lain yang agak sedikit berbeda dengan produk di awal gitu ya Mas Sohibul. intinya gini Bu, maksud saya itu kayak sesuai tren lah, kayak maksudnya tapi Oke. ya tapi bener sih harus ada visi misi. Jadi mungkin yang terbaik itu kayaknya harus digabungin keduanya sih antara tren dan Oke. visi misi itu. Tapi Oke. bisnis yang kayak gitu juga lumayan susah juga. Hmm, oke. Maksudnya nemuin bisnis yang kayak gitu juga lumayan susah juga, Bu. Oke. Sama dengan ini loh, teman-teman. Kalau teman-teman eh berkecimpung di bidang fashion baju, ya baju itu kan sesuai dengan ngetrennya juga kan. Misalkan baju hari raya saat ini gitu ya. Modelnya kalau dulu modelnya adalah kaftan dengan satu merek misalkan. Dulu dia mengeluarkan kaftan. Setelah itu ternyata dia ngetren lagi nih baju model You Can See I Can See You misalkan ya. Ternyata itu yang lagi ngetren nih model-model baju segini-segini gitu ya. Kalau yang pakai hijab mungkin bisa dikasih jaket, outer dan yang lain-lainnya misalkan. Nah, dia berubah lagi. Dia jualan outer. Tapi tetap dengan satu usaha, yaitu usaha fashion. Ternyata ada ngetren lagi nih, dia bikin lagi yang baru. Itu sesuai tren, mengikuti adanya pangsa pasar yang ada. Nanti kalau mengikuti tren ada sesuai ada contoh ya, ada Gojek dan apa Netflix tadi ya. Netflix itu sebenarnya ngetren juga tuh. Karena ada perkembangan zaman. Netflix awalnya usaha DVD ini berubah menjadi usaha aplikasi bukan usaha aplikasi, menjadi super apps gitu ya, yang dimana dia juga menyediakan sama film gitu ya. Tapi filmnya bukan dalam bentuk kepingan dan bukan dalam bentuk kaset, tetapi dalam bentuk aplikasi. Dia merubah merubah adanya sistem produk mereka yang dari kepingan berubah menjadi aplikasi. Kayak begitu, Mas. Jadi intinya kita harus tahu dulu kira-kira ngetren itu nantinya akan bermanfaat tidak untuk perusahaan. Ngetrennya ini kira-kira ini itu sesaat atau tidak. Ngetren ini juga apakah bisa berhubungan dengan perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini, kalau itu berhubungan dengan perubahan zaman harus berubah. Karena bagaimanapun juga, kalau kita tidak mengikuti kondisi perubahan zaman, kita akan tertinggal. Seperti halnya adanya Nokia, ya Nokia itu kan juga tertinggal karena sebenarnya dia mengikuti perubahan zaman, tapi dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Perlunya ada survei R&D, ya itu begitu kalau di dalam suatu perusahaan, gitu ya, Mas Sohibul. Oke, saya lanjutkan lagi ke yang lain, ya. Oke, nanti kita bahas lagi, Mas Sohibul. Baru ini kita bahas adanya visi, teman-teman. Jadi visi itu mm, menentukan arah destinasi. Nanti bagaimana teman-teman membuat visi ya. Jadi nanti kita latihan membuat visi. Jadi pertanyaan dasarnya adalah ingin jadi apakah kita? Jadi pernyataan singkat yang menggambarkan tujuan, ambisi perusahaan di masa yang akan datang gitu ya. Pernyataan visi ini harus berfungsi panduan, mantra, menginspirasi karyawan untuk bekerja menuju tujuan yang lebih besar dari organisasi. Artinya teman-teman ketika nanti membuat sebuah visi harus tahu ingin jadi apa usahamu.
Jadi perusahaan kalian mau kalian jadikan apa? Ini ada contohnya nih nanti ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi ada contoh adanya visi misi. Ini saya membahas untuk visi dulu. Ada dua macam nih teman-teman ya. Ada Gojek dan ada apa namanya, Starbucks nih. Jadi kalau kita balik lagi ke ingin jadi apakah kita? Lah, saya bahas yang singkat dulu aja ya. Membangun Starbucks merek yang terkenal di dunia. Kira-kira Starbucks itu ingin jadi apa, teman-teman? Mbak Laila, ingin jadi apakah Starbucks berarti? Yang lainnya? Nah, Starbucks nih, membangun Starbucks merek yang terkenal di dunia. Kalau sesuai dengan teori gitu ya. Jadi kita itu kalau ketika membuat sebuah visi harus ingin jadi apa kita gitu ya. Jadi kalau ini ingin jadi apa nih Starbucks ini teman-teman? Mbak Soima? Ayo teman-teman dijawab. Mbak Soima ingin jadi apa nih Starbucks nih? Hmm? Brand yang Hah? dikenal sama dunia, Bu. Yes, betul. Ingin jadi apa dia? Sudah tertulis di sini. Ingin menjadi merek yang terkenal di dunia. Jadi artinya bahwa sesuai teori kan dia ingin menjadi apakah kita? Untuk pertanyaannya yang nanti intinya untuk panduan inspirasi karyawan gitu ya. Yaitu ingin menjadi merek ini, Starbucks ini bisa dikenal di dunia. Betul. Terus kalau di Gojek nih, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Kira-kira dengan panjang banyak banget isinya di Gojek. Pertanyaannya lagi, ingin jadi apakah kita? Ingin jadi apakah Gojek? Ada yang bisa jawab? Mbak Dona nih. Mbak Dona nggak di sini kah? Tadi kayaknya ada di depan ya. Oh ya, ada. Nih Mbak Dona. Apa nih? Ingin jadi apa nih Gojek Mbak Dona? Hah? Masih di mute kayaknya ya? Mungkin Hah? ini Bu izin menjawab. Mm-mm. Gojek ingin jadi apa ya? Ini nih. Mungkin sebagai alat Mm-mm. transportasi untuk mempermudah kita menuju ke suatu tempat, Bu. Iya, intinya ingin jadi apa? Ingin memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, kan? Inilah, ya, membantu memperbaiki struktur transportasi Indonesia. Artinya, Gojek ini ingin apa? Ingin membantu transportasi di Indonesia supaya lebih gampang, ya kan? Ya, terus ada lagi nggak kira-kira ingin jadi apakah dia? Hmm? Siapa ini? Laila, Bu. Oke, gimana Mbak? Tunggu, Bu. Tunggu, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman, kalau mau jawab jangan takut-takut ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Wong kita sama-sama sama-sama belajar, sama-sama latihan. Yuk. Hmm? Gimana Mbak Laila? Ingin ingin mempermudah, Bu, Hmm? biar mudah ininya. Dan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi, Bu. Oke.
melalui teknologi. Yes, terus apa lagi? Ada lagi kira-kira ingin jadi apakah dia? Oke, saya jawab ya. Jadi yang pertama, ingin jadi apakah Gojek? Ya ini jelas. Ingin memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan kemudahan, menjalankan pekerjaan sehari-hari, kirim dokumen, ya itu kan artinya memperbaiki struktur transportasi. Yang kedua sebenarnya ada nih niatan Gojek ingin jadi apa? Dia ini ingin mensejahterakan kehidupan tukang ojek, ya kan? Serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek. Artinya pada saat dia menjawab, ingin jadi apa cuma satu aja udah cukup dia memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Nanti pasti akan mengikuti semuanya, ya kan? Sejahtera di eh, kehidupan tukang ojeknya, otomatis nanti kemudahan masyarakatnya dalam hal semuanya ya, pekerjaan sehari-hari, pengiriman dokumen, teman-teman kalau pas hujan mau butuh membeli sesuatu, membeli makan siang ya, makan malam ternyata hujan, bisa minta bantuan Gojek. Lah, inilah yang dikatakan bahwa satu saja cukup itu nanti akan menjawab semuanya. Saya ulangi lagi, di Gojek tujuan utamanya ingin jadi apakah Gojek memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Struktur transportasi. Betul. Sedangkan yang kedua, yang Starbucks, ingin jadi apa Starbucks? Menjadi merek yang terkenal di dunia. Teman-teman, saya izin minum bentar ya. Oke, lanjut ya. Paham ya? Nanti kalau teman-teman bikin visi dan misi, saya pertanyaannya pasti nanti saya pertanyaannya ingin jadi apa usaha kamu gitu ya. Nanti dijawab apa yang ingin dijadikan poin untuk teman-teman semuanya. Jadi karena saya nggak bisa cek satu-satu nantinya, eh, Mbak Mbak admin biasanya eh, kalau pengiriman tugas ada ininya ya, ada linknya ya. Iya Bu, nanti akan saya siapkan Google Form-nya. Sudah Oke. saya upload nanti di The Learning gitu Bu. Oke, ya teman-teman, nanti setiap kali kita pertemuan, karena saya nggak bisa ngecek satu-satu, ada keterbatasan waktu, teman-teman bisa ketika sekarang, biasanya saya 15 menit ada waktu untuk mengerjakan, nanti kalian foto, kirim ke link yang sudah dikirimkan Mbak admin ya. Nanti kirim ke situ akan saya komentari kalau sudah oke, biasanya saya tulis oke begitu ya. Nanti kalau kalau misalkan itu masih perlu ada tambahan lagi nanti saya informasikan. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Jadi nanti kita komunikasinya melalui Mbak, apa nggak ada Google Class ya? Kalau dari kami hanya ada Google The Learning aja Bu. Oh, di learning aja ya wes. Iya. Saya bisa berkomunikasi di mana ya kalau ini Mungkin kalau koreksi kalau Ibu berkenan mau bikin Google Classroom juga nggak apa-apa. iya Gitu atau gitu ya nanti biar dibikinkan grup kelas gitu Bu. iya ya ya saya minta tolong bikinkan gitu ya Mbak ya supaya Oh, bisa nggih, Bu. saya komentar di situ. Nggih, Bu. Oke ya. Ya, kalau ngecek satu-satu, kalau biasanya kalau di kelas reguler, saya ngecek satu-satu gitu ya, karena kita nggak bisa cek satu-satu. Jadi kita masuknya di Google Classroom aja ya, teman-teman. Jadi bikin visi misi hari ini. Nanti saya tanyanya adalah ingin jadi apa kalian. Jadi teman-teman eh, jawab sesuai dengan ini tadi. Ya, oke, lanjut nih. Kita lanjut ke misi. Misi ini adalah sebenarnya suatu deskripsi pekerjaan harian perusahaan. Ya, misi adalah deskripsi pekerjaan harian. Artinya apa? Artinya adalah pada saat kita membuat sebuah misi, itu harus ada tiga hal yang mendasar. Mengapa, siapa, dan bagaimana.
Mengapanya apa kira-kira? Kontribusi yang diberikan oleh perusahaan ini apa? Jadi kita harus dijawab. Ini ada nanti contoh-contohnya ya. Ya, ini nanti ada, nanti saya, kita cek gitu ya, kontribusinya ini apa aja nih, di Starbucks apa ada, di misi Gojek apa ada, nanti kita cek satu-satu ya. Lah lanjut lagi nih, jadi kita harus tahu nih di pernyataan misi itu kontribusinya apa? Siapa komunitasnya, pelanggannya, konsumennya siapa? Anak-anak kah? Berarti kan segmen ya, segmentasinya ya. Anak-anak kah? Remaja kah? Ataukah ibu-ibu rumah tangga? Atau khusus bapak-bapak yang merokok misalkan. Biasanya kan ada ya, ada permen untuk mengurangi rokok, khusus untuk bapak-bapak misalkan. Nah, konsumennya siapa? Ada nih pelanggannya, yaitu bapak-bapak yang merokok, yang kecanduan rokok, supaya nggak terlalu kecanduan, minum permen tersebut misalkan contoh. Ya, terus bagaimana strategi khusus yang digunakan? Strateginya apa? Misalkan melalui teknologi, bekerja sama dengan pihak ketiga, keempat, kelima misalkan. Ataukah strategi khusus membuat produk-produk unik, produk-produk hanya ada di bulan-bulan tertentu aja. Itu juga harus diungkapkan. Jadi misi ini adalah harus ada 3 hal ini tadi, mengapa, siapa, dan bagaimana. Oke, ini adalah contoh nyata nih misi dari Hyper Internasional mengakhiri kelaparan dan kemiskinan untuk petani skala kecil dengan menyediakan hewan ternak dan pelatihannya. Jadi, misinya adalah mengakhiri kelaparan dan kemiskinan. Mengapa? Ya, kontribusi yang diberikan apa ini kira-kira? Ya, kontribusinya adalah mengakhiri kelaparan itu tadi, gitu kan. Terus, kira-kira siapa yang akan dibantu? Intinya kan begitu kan, untuk petani skala skala kecil. Terus ada pertanyaan lagi, kira-kira bagaimana menyediakan hewan ternak dan juga melakukan pelatihan supaya petani skala kecil ini memahami bagaimana memanfaatkan hewan ternaknya, makanya ada pelatihannya, strategi khususnya. Jadi sebenarnya, misi ini bisa digunakan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu ya. Yuk lanjut, misi ini kendaraan masa depan. Apakah bisnis kita, tujuan jangka pendek, identifikasi lingkup operasi, dan yang lain-lainnya. Saya skip ya ini ya. Nah ini teman-teman yang penting, teman-teman mohon ini difoto sih ya, atau teman-teman kalau sudah download punyanya Mbak admin nanti, apa namanya, teman-teman buka aja di situ. Ada ya, di PDF saya kalau sudah download bisa dilihat di situ, tapi kalau masih belum sempat download, ya wis difoto aja dulu. Karena nanti berkaitan dengan misi yang di bawah, saya akan tanya konsumennya siapa, produk siapa, begitu ya. Oke, sudah difoto? Sudah, Bu. Oke, aman ya? Yes. Jadi ada 9 komponen misi yang komprehensif, teman-teman. Intinya, ketika teman-teman boleh memakai yang di depan, yang tadi, yang ini, ya, boleh juga pakai itu, ataukah boleh pakai yang ini. Kalau yang ini 9 komponen misi yang komprehensif. Jadi artinya teman-teman boleh menggunakan 9 komponen misi ini buat kalimat misi teman-teman nanti. Boleh, Bu, kalau misalkan saya hanya mau membahas 2 saja. Saya ingin membahas, tentang teknologi saya dan konsep diri saya saja, saya nggak mau membahas semua, boleh, nggak apa-apa. Boleh 2, boleh 3, boleh hanya 1 saja, atau bahkan boleh semua dibahas, boleh. Di dalam komponen misi ini buat teman-teman boleh membahas semuanya. Konsumennya siapa, boleh. Produk jasanya apa, produk jasa macam-macam produk. Kalau produk misalkan usaha butik ya, ingin menjadikan butik ABC misalkan dikenal di Jawa Timur misalkan.
usahanya usaha makanan resto ya, resto untuk anak muda kekinian ya, yang cocok untuk anak-anak ya, untuk nongkrong mengerjakan tugas dan lain-lain misalkan. Jadi produk jasanya jelas. Pasar yang dituju siapa segmennya? Itu tadi anak muda, remaja, seluruh Indonesia, Jawa Timur, global, macam-macam. Teknologi. Teknologi itu boleh diungkapkan menggunakan komponen apa misalkan, atau nggak usah disebutkan menggunakan teknologi terkini misalkan, itu juga bisa. Terus profit pertumbuhan dan kelangsungan hidup, komitmen organisasi berkembang. Kira-kira komitmennya bagaimana? Untuk apa? Untuk siapa gitu ya? Itu juga harus lengkap. Filosofi, nilai, kepercayaan, aspirasi, eh, nilainya, kemanfaatan, keunggulan dari organisasi itu juga harus jelas. Self concept nih teman-teman. Self concept ini konsep diri ya. Di mana apa keunggulan organisasinya? Publik, kepedulian organisasi terhadap siapa? Sosial, komunitas sekitar, kayak golongan CSR juga masuk publik. Yang terakhir adalah pekerja nih. Jadi komponen ini bisa membahas tentang pekerja. Pekerjanya siapa saja? Bagaimana caranya supaya pekerja ini bisa langgeng di perusahaan, itu bisa diangkat di dalam komponen adanya misi. Oke, siap kita bahas misi ya. Yes, ya ini nanti kita cek sebentar. Saya juga tak sudah ada foto kali ya. Bentar, bentar. Oh ya, nanti kita cek itu satu-satu ya. Ah, nih dari visi Gojek dan Starbucks ini kita akan bahas adanya misinya. Lah ini misi Gojek ini mesti panjang ya. Jadi kalau visinya tadi panjang, misinya panjang. Tapi yang lucu nih, misinya Starbucks itu cuma satu. Starbucks berkomitmen untuk berperan sebagai pemimpin dalam memperjuangkan lingkungan hidup di setiap lini kegiatan perusahaan. Sudah, titik. Jadi lucunya di Starbucks ini dia tidak tahu, kita tidak tahu. Kalau misalkan nggak ada namanya, kita nggak ada gambarnya, kopi, kita nggak akan tahu Starbucks ini apa sih, ya kan? Starbucks ini usahanya di bidang apa? Kopi kah, makanan ringan kah, atau perusahaan jasa? Nggak ada ya. Jadi intinya di sini nih di Starbucks ini dia tidak ada informasi apapun yang berkaitan dengan produk. Ya, kalau di Gojek agak kebalikan. Gojek ini sangat lengkap banget dan dia di dalam isinya dia semuanya dilengkapi. Yang pertama adalah menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Lah ini yang saya katakan tadi, di teknologi dia tidak menjelaskan teknologi yang digunakan apa, tetapi dengan kemajuan teknologi saja boleh begitu. Yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Ya, kita bahas di misi Gojek dulu ya teman-teman. Kira-kira konsumennya siapa? Ada nggak di Gojek? Dijelaskan nggak konsumennya siapa? Seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia ada ya, satu ya. Ya, yang pertama ada. Terus produk jasa yang utama yang dihasilkan ada nggak? Jasa apakah dia? Layanan transportasi online, Bu. Yes, jasa transportasi ini loh ya di depan ya. Jasa transportasi online, jasa transportasi tercepat. Yes. Yang ketiga, ada yang pasar. Sejauh mana pasar yang dituju? Kira-kira pasarnya siapa? Di mana? Siapakah pasarnya?
Ada yang tahu? Masyarakat Indonesia, Bu. Yes, pasarnya adalah masyarakat Indonesia. Berarti yang ketiga ada ya. Oke. Keempat, teknologi yang digunakan. Ada nggak di sini pembahasannya? Teknologi yang digunakan, ada tidak? Ada Ada? Di mana? maju gitu. Kemajuan teknologi. Oke. Empat ya. Keempat ada semua berarti ya. Terus yang kelima, adanya profit, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Komitmen organisasi untuk berkembang. Ada tidak? Meningkatkan kepedulian, Bu, dan tanggung Meningkatkan, jawab. oke, komitmen ya. Komitmen untuk berkembang, bisa meningkatkan kepedulian, memberikan layanan prima dan solusi juga bisa ya teman-teman ya. Jadi boleh itu dipakai semua. Yes. Berarti kelima ada ya. Oke, kelima ada. Keenam, enam itu filosofi. Filosofi ini adalah nilai, kepercayaan, aspirasi, dan prioritas organisasi. Ada nggak filosofi nilainya? Ada Ibu, Ada di? di yang memberikan layanan prima dan solusi Ya, yang bernilai oke. tambah. Betul, 6 ada. Walaupun tadi ini sudah digunakan sama ya, hubungannya dengan pertumbuhan dan kelangsungan hidup sama, tapi ternyata itu juga bisa termasuk adanya filosofi juga. Yes, keenam. Ketujuh, konsep diri, apa keunggulan yang dimiliki lah. Keunggulannya apa? Sama kayaknya ya. Keunggulannya apa? Kemajuan teknologi. Kurang tepat sih Mbak Jasa Soy. transportasi tercepat, Bu. Keunggulannya tercepat ya, teknologi. Sebenarnya kalau teknologi iya, tapi ini sudah masuk ke teknologinya sendiri gitu ya. Tetapi salah satu keunggulan itu adalah jasa transportasi tercepat, memberikan layanan prima. Ini kan juga keunggulannya. Ya, dan juga solusi bernilai tambah itu juga keunggulan. Berarti 7 ada ya. Kedelapan, kedelapan pabrik kepedulian organisasi terhadap lingkungan. Jelas ada ya. Yang ketiga ya, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ada 8. Kesembilan teman-teman. Wah ini dipakai semua, diborong semua oleh Gojek ya. Pembahasan adanya pekerja. Kira-kira apakah pekerja merupakan aset penting di organisasi? Ada nggak di sini teman-teman? Pembahasan itu. Ada nggak kira-kira? Sebenarnya kalau secara tersurat ya, secara langsung itu enggak ada. Tapi kalau secara tersirat ini ada, teman-teman. Di mana kira-kira kalimatnya? Yang meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, Ibu. Karena Eh, membantu hmm, eh, para tukang ojek itu, Bu, biar gampang nyari pelanggan juga. membantu mana-mana Mbak. Ini dah meningkatkan kepedulian Iya, atau Ibu. hubungan sosial. Oke. Terus ada lagi nih. Apa nih kira-kira? Ada satu lagi nih. Di sini ada. Secara nggak langsung ini ada sebenarnya, tapi memang kalimat kalimat jelasnya bahwa itu untuk organisasi itu memang tidak. Tetapi dia ada nih kalimatnya. Selain di sini meningkatkan kepedulian tanggung jawab nih. Di mana? Di paling depan. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa. Oh sorry, maaf bukan bukan pertama, kedua nih teman-teman. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi. Artinya pada saat dia melakukan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi, artinya kan dia mengorganisasikan para pekerja, para karyawannya, begitu kan?
Namanya struktur transportasi kan berarti harus ada eh, teknologinya, harus ada intinya sepedanya gitu ya, atau mobilnya, alat akomodasi transportasinya, dan harus ada SDM-nya toh. Kalau cuma cuma transportasinya toh yang ready, tidak ada SDM-nya, ya nggak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya makanya ada bahasa pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola transportasi. Sebenarnya secara tersirat itu ada, tetapi tidak dijelaskan secara langsung di dalam misi Gojek. Bisa kita kita simpulkan bahwa di Gojek ini memang mengambil 9 komponen misi, semuanya dia dia pakai. Jadi tidak langsung 1, 2, 3, 4 sampai 9 digunakan bahasa-bahasa sendiri gitu ya. Tidak, teman-teman. Ini bisa semuanya masuk nih kayak tadi ya, kepedulian sosial sama konsep diri bisa masuk dijadikan satu gitu dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman ketika membuat misi itu harus artinya apa simpel aja, nggak nggak harus kalian bikin 9-9-nya sesuai gitu ya. Nomor 1 sampai 9 nggak juga. Bisa juga hanya 2 atau 3, tetapi itu sudah masuk ke 6 komponen misi, misalkan itu boleh. Ya, yuk kita lanjut ke Starbucks nih. Starbucks ini unik ya, karena dia bahasanya singkat, padat, dan jelas gitu ya. Kadang kita bingung dia ini usahanya apa, gak jelas gitu ya. Selanjutnya nih, konsumennya. Ada nggak bahasa di Starbucks ini konsumennya siapa? Gak ada, kata Mbak Soema sampai geleng-geleng. Tak ada Bu, gak jelas Bu Starbucks ini. Nggak ada, Bu. Iya, ada ya Mbak Dona ya. Starbucks berkomitmen berperan sebagai pemimpin. Gak ono, gak ada. Produk atau jasa? Apa produknya? Ada nggak? Gak Tidak, ada. Bu. Gak ada. Juga nggak jelas. Yo, lagi pasarnya. Sejauh mana pasar yang dituju? Nggak ada juga, ya. Dia pokoknya konsen memperjuangkan lingkungan hidup sudah itu toh. Tapi pasang-pasangnya siapa? Nggak ada. Jelas. Oke, teknologi yang digunakan ada tidak? Tak ada. Oke. eh apa namanya? Profit, pertumbuhan, kelangsungan, komitmen organisasi untuk berkembang. Ada tidak? Komitmennya ada tidak? Ada, Bu. Ada. Oke. Komitmen. Di mana Mbak Laila? Saya ini bingung ya Mbak Laili, Mbak Laila. Mbak Laila, di mana nih Mbak Ada, Laila? Bu. Mbak Laila. Ada ya? Mbak Laili di mana nih? Komitmennya itu yang berperan sebagai pemimpin itu, Bu. Yes. Berperan sebagai pemimpin. Itu adalah komitmen. Ya, satu ya berarti ya, sudah ada ya. Terus lagi, kira-kira filosofi, nilai kepercayaan, aspirasi, dan prioritas organisasi. Ada tidak dia? Hmm. Ada? Ada prioritasnya. Memperjuangkan itu ya, Bu. Lingkungan hidup. Ya. Tetap aja konsentrasinya dia pokoknya lingkungan hidup aja gitu ya. Oke, dua ada. Terus konsep diri nih. Self konsep apa keunggulan yang dimiliki organisasi. Ada nggak keunggulannya? Keunggulan organisasi? Ya sebagai pemimpin itu tadi kan. Itu bisa sebagai keunggulan pemimpin dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Tiga, publik, kepedulian, sosial, ada gitu ya karena dia memperjuangkan lingkungan hidup otomatis itu juga masuk kepedulian organisasi ya terhadap lingkungan. 4 ya tadi ya. Oke, yang terakhir untuk adik pekerja.
Kira-kira apakah pekerja merupakan aset penting di organisasi? Ada tidak? Tidak ada. Mengapa? Ya nggak ada di sini. Dia tidak membahas mengenai organisasinya, tapi dia membahas mengenai dia sebagai pemimpin gitu ya, pemimpin memperjuangkan lingkungan hidup. Artinya dia tidak ada informasi apapun berkaitan dengan pekerja. Kesimpulannya adalah Starbucks ini dia hanya membahas 4 saja. Kok 3 ya Ibu tanya? Ibu ngomongnya 4 ya 3. 4 komponen misi. Jadi hanya 4 saja yang digunakan oleh Starbucks. Jadi dia tidak menggunakan banyak seperti di misinya Gojek. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya bahas yang lainnya? Udah paham? Paham ya? Oke, kayaknya sudah mulai mengantuk ini teman-teman. Ya, lanjut nih. Yakin ya? Udah nggak ada pertanyaan? Yes. Ya, ini kita sebentar lagi udah mau selesai kok teman-teman. Jadi nilai inti. Jadi kita bahasnya nilai inti lagi ya. Nilai ini sebenarnya dia bertindak sebagai kompas tujuan nilai moral organisasi. Karena nilai perusahaan ini adalah sebenarnya prinsip panduan yang dia membentuk suatu budaya dan perilaku. Jadi nilai organisasi itu juga harus jelas. Kayak ini nih, nilai organisasinya apa kalau di Starbucks? Nilai organisasinya dia adalah memperjuangkan lingkungan hidup. Jadi dia ini sebenarnya berkonsentrasi usahanya apapun, tapi dia ingin memperjuangkan lingkungan hidup. Makanya kalau teman-teman lihat, Starbucks ini sangat konsisten sekali dengan memperjuangkan lingkungan hidup. Karena semua gelas ya, gelas dalam bentuk plastik ataupun gelas dalam bentuk kertasnya itu semua adalah bisa didaur ulang. Terus setelah itu teman-teman kalau membeli di Starbucks membawa membawa tumbler sendiri biasanya sama Starbucks kasih potongan hanya 5.000 saja. Tapi itu lumayan. Itu salah satu apresiasi dia kepada kita gitu ya untuk tidak menggunakan adanya produk lain. Artinya tidak menggunakan bahan-bahan yang nanti ketika sudah selesai kita buang dan itu akan menambah adanya sampah gitu ya. Dia juga ada nih kalau di Starbucks setiap hari Kamis teman-teman membawa tumbler sendiri. Saya nggak tahu ya ini tumblernya harus tumbler khusus Starbucks atau tumbler semuanya bisa ya. Jadi dia ada suatu program ketika hari Kamis kita membawa tumbler ke Starbucks dengan membeli kopi itu ada diskon 50%. Misalkan harganya 40.000, kita hanya membayar 20.000 saja. Nah, itu adalah juga sesuai nih dengan nilainya dia bahwa dia ingin memperjuangkan lingkungan hidup di setiap lini perusahaan. Artinya dia juga memperkenalkan ke konsumen gitu ya bahwa harus memperjuangkan lingkungan hidup gitu ya. Ketika kamu membawa tumbler itu saya apresiasi karena ketika kamu membelinya dengan menggunakan gelas plastik, gelas kertas, ketika sudah selesai dibuang, lama-lama itu akan mengotori lingkungan kan sampahnya akan semakin banyak dan macam-macam. Pasti itu yang diusung oleh Starbucks. Jadi nilainya jelas nilai inti. Artinya nanti di suatu perusahaan, di perusahaan kalian juga ketika membuat sebuah visi misi, itu juga harus tahu nilai umumnya, nilai yang dipakai itu apa ya. Nanti kita bahas satu-satu deh ya. Nah, ini nih teman-teman. Sebenarnya ini berkaitan dengan yang ditanyakan Mas Sohibul tadi nih. Ketika ada ngetren sesuatu gitu ya, ada suatu hal yang ternyata lagi hype gitu misalkan. Apakah kita harus selalu mengikuti itu? Ya kita lihat itu sesuai dengan target awal kita atau tidak ya. Ini nih, visi yang hebat itu harus terus beradaptasi. Intinya adaptasi nih teman-teman seiring berkembangnya landscape bisnis. Contohnya nih yang sebelah kiri ya, evolusi global yang saya katakan tadi. Netflix beradaptasi dari pengiriman DVD, dia usaha DVD
sekarang menjadi raksasa distribusi hiburan streaming di awal dunia. Jadi yang awalnya dia sama nih, sama dalam bentuk film, ya dalam bentuk entertain gitu ya, tapi dia bentuknya adalah fisik dulu. Tapi sekarang berubah, beralih karena ya itu tadi lagi tren karena perkembangan zaman gitu ya, perkembangan zaman udah berubah, sudah tidak menggunakan fisik lagi, tapi sudah menggunakan DVD. Sorry, kok DVD, menggunakan aplikasi. Ya, teman-teman pasti ada beberapa yang sudah mengikuti Netflix nih. Sama nih Gojek juga begitu, teman-teman. Gojek dulu ini sebenarnya dia adalah call center ojek. Jadi kayak taksi gitu loh, teman-teman. Kalau taksi itu kan ada 4 ya. Kalau dulu di Jakarta ada nih namanya call center ojek. Jadi ada beberapa ojek yang dia sudah terkoneksi dengan call center ojek ini tadi. Setelah itu perkembangan zaman lah ini kalau dijadikan aplikasi bagus nih gitu ya daripada hanya call center telepon aja pakai aplikasi sehingga dia sudah ada semuanya nih ada GoFood, GoCar, apa teman-teman GoSend ya GoMart dan Go yang lainnya sehingga nanti di aplikasi ini semuanya ada sehingga nanti akan memajukan nih menggerakkan ekonomi yang digerakkan siapa tidak hanya bapak-bapak tukang ojek saja rumah makan restoran besar restoran kecil UMKM semua ikut bekerja sama di Gojek atau GoFood ya ini lama-kelamaan Gojek ini akan bisa menggerakkan ekonomi karena tidak hanya satu orang saja yang bekerja sama di sana yang jadi mitranya, tapi hampir semua orang Indonesia bisa menjadi mitra Gojek. Nah, itu nih. eh Nilai, teman-teman, ini bisa disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Kalau eksplisit ini yang langsung, nilai implisit ini yang secara nggak langsung, terus ada juga yang adanya pendekatan teoritis, tadi kita bahas nih ya. Kalau pendekatan eksplisit itu teman-teman jelas, misalkan itu tadi me- mengurangi mengurangi nyeri gigi berlubang misalkan. Itu kan jelas pendekatannya eksplisit ada nilainya di produknya dia. Keunggulan karyawannya misalkan karyawan dipekerjakan secara adil misalkan. Itu ada nih di visi misi dan di lainnya misalkan di ada selebaran perusahaan dan macam-macam ada ditulis secara eksplisit. Ya eksplisit ini jelas gitu ya teman-teman, tidak membahas produk bahan makanan sama sekali, tapi dia keunggulannya. Jadi kan pembahasan-bahasan dari bahannya tidak ada, tapi kemanfaatannya apa? Misalkan kalau deterjen Rinso gitu ya, membersihkan noda tanpa tanpa bekas misalkan membersihkan apa tanpa membersihkan kinclong misalkan ya dan lain-lainnya. Ini adalah sebenarnya pendekatan eksplisit langsung. Tapi kalau pendekatan implisit itu biasanya menekankan narasi, keluarga, komunitas. Kalian ingat nggak ada iklan-iklan tertentu ya jadi karya kita bingung ini nih sebenarnya bahasa apa sih? Pernah tahu iklannya Yakult yang ada pasukan baik dan pasukan jelek itu loh yang pasukan buruk, pasukan baik itu loh teman-teman. Ketika ada Yakult pasukan baik datang pasukan buruknya meninggal gitu kan. Ini kan nggak ada iklan begitu ya, bukan yang iklan saya minum satu, saya minum dua tidak. Ada beberapa iklan yang dulu tapi dulu banget ya seperti itu. Terus ada juga iklan rokok nih ya. Iklan rokok, dia jualan rokok, tapi iklannya nggak jelas. Kadang ada, saya kasih 3 permintaan gitu ya. Iya Mbak Dukun, saya mau satu mau kaya gitu ya. Saya mau langsing gitu ya. Saya mau semua beban hidup saya hilang. Ternyata suaminya nggak ada gitu ya. Soalnya suaminya jadi menjadikan beban hidupnya dia gitu kan. Itu adalah lucu gitu. Tetapi kita nggak tahu ini sebenarnya iklan apa. Ya kan? Iklan rokok tapi nggak menjelaskan itu rokok. Itu makanya implisit namanya. Kayak Jisamsu nih ya, ijo Jisamsu, tapi nggak tahu ini iklan apa. Ini namanya pendekatan implisit.
Ada juga dinilai ini teman-teman, nilainya adalah pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini biasanya pendekatan YouTube ya namanya ya. Menjunjung kebebasan berekspresi, informasi, peluang. Biasanya lebih ke informasi. Biasanya kalau produk-produk endorse itu ya, kan informasi dia. Ini nih produknya ternyata nggak lengket, misalkan lotion tangan, ketika saya pakai nih enak nih bersih-bersih gitu kan, biasanya begitu. Itu juga masuk ke pendekatan teoritis. Jadi pendekatan secara langsung, emosi gitu ya. Juga, biasanya juga, pendekatan teoritis ini pernah nggak teman-teman lihat iklan yang ada di negara Thailand? Iklannya Thailand ini panjang, bisa 10 sampai 15 menit. Dia itu bercerita tentang apa, keluarga gitu ya, biasanya sangat menyentuh gitu ya, menyentuh hati gitu ya, tapi ekspresif informasi. Ya, ini masuk ke pendekatan teoritis nantinya. Ya, jadi nanti deh kapan-kapan ya kalau misalkan ada waktu setelah liburan, mungkin saya kasih contohkan pendekatan teoritis di iklan-iklan Thailand ya. Iklan Thailand tuh lucu-lucu teman-teman, panjang-panjang. Jadi bukan kayak di Indonesia hanya hanya berapa detik saja ya, dia sangat panjang. Kadang ada yang sampai 10, 15 menit gitu ya. Dan biasanya ceritanya ini panjang menyentuh, ternyata tiba-tiba itu adalah iklan lotion. Mulai dari buruk rupa sampai cantik gitu ya, sampai yang awalnya pacarnya nggak mau, sampai pacarnya mau, itu ada ceritanya. Jadi kayak sinetron, panjang banget begitu ya. Itu namanya pendekatan teoritis ya. Jadi pendekatan ada bercerita, ekspresinya ada, informasinya ada, pembahasan peluang juga ada. Yuk, ada pertanyaan? Aman? Iya. Silakan eh teman-teman yang mau bertanya. Sudah? Aman? Ya wis. Aman, Oh, Bu, Aman, sepertinya. Bu. aman ya. Saya langsung ke sini aja wis. Nah ini, ada kadang ketika kita merumuskan strategi, itu ada kesalahan fatal teman-teman. Pas kesalahan fatalnya adalah ternyata pernyataannya samar atau generik. Gagal membedakan organisasi dengan adanya pesaing. Memang benar, kadang kalau visi misi itu, halah Bu, visi misi kan cuma hanya ditempel aja nih gitu kan. Tetapi visi misi ini juga bisa menjadikan semangat untuk siapa? Untuk karyawannya ketika baca, oh iya ya, saya harus memajukan perusahaan nih karena tujuan perusahaan adalah go internasional misalkan. Karena perusahaan ini go internasional, makanya oleh karena itu saya juga harus karyawannya gitu ya, harus mulai memperkenalkan produk ini di internasional gitu ya, misalkan dan yang lain-lainnya. Artinya pernyataan yang samar itu sama seperti Starbucks nih. Kan pernyataannya samar, dia nih siapa? Usahanya apa? Nggak tahu kan? Ya, ini yang jadi bahaya. Bahayanya adalah ketika karyawan membaca itu masih masih ambiar, nggak tahu nih, kita mau ngapain, maksud sebagai sebagai pemimpin memperjuangkan lingkungan hidup saja, tetapi tidak ada tujuan yang lain. Ini hati-hati di situ. Tapi Starbucks sekarang sudah berubah kok, tidak itu lagi untuk visinya. Saya ngambil visi itu visi sudah lama sebenarnya. Makanya saya ambil contoh gitu ya, ini yang paling gampang. Terus yang kedua adalah kurangnya keselarasan nih. Misi, visi, nilai nggak sama. Misalkan visinya adalah menyehatkan anak bangsa sehingga membuat makanan dan minuman yang aman untuk anak-anak. Terus dari misinya adalah setiap kemasan mengandung gula masing-masing 15 gram. Nah, itu tinggi banget gulanya. Masing-masing snacks, tidak menggunakan MSG, tapi menggunakan adanya pewarna buatan, bahaya. Katanya sehat gitu ya, tapi kok ada pewarna buatan, itu nggak sinkron. Ya, satu sama lain nggak sama. Oleh karena itu yang ketiga adalah mengabaikan suara karyawan. Proses yang hanya dilakukan dari atas ke, apa namanya, bawah.
akan menghilangkan komitmen rasa kepemilikan. Artinya pada saat teman-teman sudah punya organisasi, karyawan tuh dirangkul, diajak ngobrol, sama-sama ketika ada kesuksesan, sama-sama menikmati kesuksesan tersebut, ada kegagalan, semuanya sama-sama merasakan kegagalan tersebut. Artinya ketika di organisasi kita itu harus benar-benar bekerja sama. Tidak hanya pas sedih tok, seneng pun ada keuntungan yang tinggi. Karyawan diajak ngobrol semuanya, dirangkul semuanya. Artinya ada tiga kesalahan fatal ini perlu dibuat hati-hati. Ya, oke. Ini terakhir, organisasi hebat itu dibangun oleh individu yang memiliki nilai yang jelas. Jadi ketika organisasi berdiri itu harus ada nilainya. Nilai kemanfaatan, kegunaan itu harus jelas. Sehingga ketika kalian memimpin sebuah perusahaan, Anda harus memimpin diri kita sendiri. Artinya kita pun harus memiliki sebuah adanya nilai. Nilainya apa yang bisa kita banggakan. Mbak Dona, Mbak Laili, Mbak Gracia Ruth, itu pasti ada punya memiliki nilai masing-masing di individu dan teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke, kita selesai nih teman-teman. Sudah selesai hari ini. Ada pertanyaan? Bu, izin nanya, Bu. Oke, boleh Mbak Dona. Tapi nanyanya yang buat tugas itu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Boleh, sip. Untuk tugas itu kan yang dicari pertama itu nama perusahaan ya, Bu. Ya. Terus visi misi ya. Sis, itu toh. Cuman sampai situ aja, Bu, atau ada detailnya, Bu? Sudah itu aja yang hari ini. Hari ini ya, terus Hmm. dikumpulkan ya, Bu. Ya. Visi misi. Oke, Bu. Baik, Bu. Usaha. Terima kasih, Bu. Oke, usaha, terus visi sama misi. Oke, teman-teman udah nemukan usahanya kah? Belum, Bu. Belum. Mbak Gracia, kira-kira apa nih? Ada bayangan apa nih? Bu, Hmm. nanya Iya, Mbak Laila ya nih. yang yang tugasnya ini kalau perusahaannya nama perusahaannya itu bisa sendiri Oh, kalau punya sendiri boleh. karena kebetulan saya itu Bu, Hah? Punya kebet usaha sendiri. iya Bu, Oke, kalau boleh tahu di bidang apa Mbak Laila? saya baru itu Bu, kan saya biasa menjual apa namanya merchandise merchandise Hmm. merchandise anime rajut Merchandise anime. ya Oke, boleh ya. rajutan Bu, Kenapa? rajutan Rajutan. ya Bu. Oke. Oh, iya ya. Merchandise-nya itu kalau rajutan itu dalam bentuk gimana Mbak Laila? A- ada topi, ada tas, ada Oh, ya 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 ya. Oke, ya, saya Bu. dengarnya tadi merchandise anime. Anime itu kan Jepang, iya ya. Maksudnya terinspirasi terinspirasi dari itu, Bu. Oke, tapi dalam bentuk rajutan. Yes, boleh, boleh, boleh dipakai. Jadi teman-teman yang sudah punya usaha saat ini, itu boleh menggunakan usahanya sendiri. Tapi jangan usaha orang lain ya, yang udah jadi ya. Jadi ini sebenarnya cuma latihan aja supaya teman-teman tahu penerapan visi misi begitu ya. Jadi ini nanti teman-teman nggak ada UAS ya, karena kita setiap saat, setiap pertemuan ada tugas di sini. Jadi nanti kita nggak ada UAS, tidak ada UAS soal dan macam-macam, hanya pengumpulan itu tadi. Jadi nanti 2 minggu sebelum pengumpulan UAS akan saya informasikan nanti formatnya seperti apa. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Batas Izin nanya pengumpulannya lagi, Bu. Oke, tanya, oke. Bu. Siapa nih? Mbak Gracia atau Mbak Dona? Mbak Dona dulu mungkin. Oke, Mbak Dona. Silakan ya, Dona. Mbak. Eh, sorry ya, Kak Gracia. Mau nanya kalau apa Hmm? pembuatan itunya di Word aja ya, Bu? Boleh, di Word boleh.
Misalkan Bu saya males Bu buka laptop gitu ya. Saya nulis aja boleh, nulis nanti difoto boleh. Oh, oke. Baik, Bu. Kalau belum punya usaha, gimana? Yuk, dikira-kira Mbak Suci nanti next pengen usaha apa nih Mbak Suci gitu. Mbak Suci misalkan nanti next saya 10 15 tahun lagi ingin punya usaha kuliner nih Bu, ya gak apa-apa. Jadi kita bikin misalkan rumah makan sehat atau rumah makan ABC gitu ya, boleh nih. Nanti visi misinya apa sesuai dengan keinginan Mbak Suci. Terus batas pengumpulannya kapan? Karena ini adalah sebenarnya biasanya saya bahas langsung di sini gitu ya. Biasanya Ibu bahas langsung di kelas gitu kan. Eh 2 hari ya teman-teman ya. Jadi batas pengumpulannya 2 hari. Teman-teman bisa malam ini kerjakan. Loh, ini nggak banyak kok sebenarnya kalau visi misi ya. Jadi teman-teman mengerjakan hari ini. Setelah itu baru dikumpulkan di link yang sudah disediakan. Nanti saya komentari. Setelah itu udah nggak usah dikumpulkan lagi ke Ibu. Ya kalau oke, nanti ada komentar oke, ya berarti memang sudah nggak ada masalah. Tapi kalau ada komentar, berarti ya itu yang direvisi dan nggak usah dikembalikan lagi ke saya, disimpan sampai nanti di akhir itu dikumpulkan semuanya. Ya, oke. Tadi ada pertanyaan lagi dari Mbak Suci. Bu, kalau belum punya, oh ya, kalau belum punya ya dikira-kira ya, pinginnya apa. Oke, ada lagi? Bu, saya mau bertanya. Untuk Oke, Mbak Cia. usahanya itu kita buat sendiri atau bisa perusahaan yang sudah ada? Oh, nggak boleh perusahaan yang sudah ada. Oh, Kalau berarti perusahaan usaha sudah sendiri ya, Ibu. usaha sendiri. Ya, Bebas ya itu, walaupun bebas usaha tidak angan-angan boleh. terrelasi, tidak terwujud gitu nggak apa-apa, Bu? Ya nggak Bebas ya? apa-apa. Oh, Maksudnya baik. nggak berwujud gimana, Mbak? Ya, Maksudnya masih nggak, angan-angan kan? iya ya. Ya boleh, boleh. Nggak Oh, apa-apa. baik, 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 Bu. Terima Ini kasih, kan Bu. cerita ya. Kan ceritanya kita berangan-angan, teman-teman. Kita berangan-angan, kita next 5-10 tahun lagi atau 15 tahun lagi kita ingin jadi apa gitu ya. Kita ingin punya perusahaan apa, yaitu kita angan-angankan cita-citanya kalian punya usaha apa, nanti kita bikin visi misi, kita mengaudit lingkungan eksternal, mengaudit lingkungan internal dan yang lain-lainnya. Oke, ada lagi? Nah, Bu, nanya Hmm, lagi. ya boleh. Bu, untuk yang 9 komponen itu harus ada semua atau boleh misalnya salah satunya nggak ada gitu, Bu? Boleh, kan kayak Starbucks tadi. Starbucks tadi kan cuma 4 nih, ya. Nggak dipakai semua, nggak apa-apa. Jadi teman-teman untuk 9 komponen misi, itu teman-teman boleh menggunakan semua. Boleh cuma satu aja. Hanya, Bu, saya nggak suka, Bu, semua. Karena saya ingin nilai saya itu lebih kepada filosofinya. Lebih kepada konsep dirinya, misalkan. Saya hanya ingin ke sana, saya nggak ingin yang lain. Boleh, nggak apa-apa sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ya, Bu, saya nggak mau nih membahas mengenai konsumennya, saya nggak mau membahas pangsa pasar, boleh. Yang dibahas apa kira-kira yang ingin kamu tonjolkan? Oke, ada lagi? Aman ya, Mbak Dona? Semua teman-teman di sini aman? Aman, Bu. Oke, Makasih, Bu. terima kasih. Mas Sohibul? Gak ada ya Mas Sohibul dan ya? Oke, ya wis. Yuk kita lanjut yang lainnya. eh Waktu 30 menit lagi ya, Mbak ya. Iya, Bu. Gak apa-apa. Teman-teman, gini, saya izin ya. Nanti kalau memang misalkan waktu ini nggak nutut, kita nggak maksa gitu ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, jadi ada lingkungan internal juga minggu depan. Jadi tugasnya minggu depan agak sedikit banyak. Mungkin teman-teman membahas lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya juga. Ya, oke. Saya share dulu ya, bentar. Hmm, hmm.
Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Analisis lingkungan eksternal. Menavigasi arus perubahan bisnis melalui ya teman-teman, ini salah tulis saya ini ngantuk ya, melalui, kerangka kerja PESTEL namanya. Jadi PESTEL ini adalah analisis lingkungan eksternal yang dia adalah kepanjangan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment, lingkungan. Ya, jadi kerangka kerja PESTEL ini sebenarnya adalah suatu kepanjangan aja teman-teman ya. Analisis lingkungan eksternal tapi menggunakan politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment gitu. Lah, ini nanti akan bahas yang bagaimana ya, nanti kita bahas satu persatu ya. Yes. Lanjut. Nih, teman-teman. Jadi ada kisah raksasa yang memang kemarin sempat tersandung regulasi ya. Jadi teman-teman masih ingat ya di akhir tahun 2023 ada yang namanya TikTok ya. TikTok ini mendominasi landscape sosial e-commerce Indonesia. Masih ingat nggak kira-kira cerita TikTok kemarin? Yang dia banyak live streamingnya, ada keranjang kuning, ingat nggak ya? Yang dulu ada keranjang kuning, ternyata ada ini nih, ada laporan nih dari pedagang Tanah Abang gitu ya, bahwa dengan kondisi TikTok yang sekarang merajalela di mana-mana gitu ya, mendominasi, akhirnya Tanah Abang sepi, semuanya jualan, semuanya beli di TikTok. Nggak ada yang mau beli di Tanah Abang. Ya, terus setelah itu sempat rame kan, sempat ternyata dilihat lagi izinnya media sosial dari TikTok. Ternyata TikTok ini izinnya adalah hanya sosial media, bukan eh, bukan e-commerce. Ya, di sini ya. Disrupsi nih. Pemerintah menerbitkan regulasi Kementerian Perdagangan di 31/2023 mengatakan bahwa nggak boleh jualan nih gitu kan. Akhirnya TikTok ini sebenarnya dia konsepnya adalah konsep media sosial, bukan untuk jualan. Akhirnya sempet TikTok Shop ditutup saat itu. Ingat nggak ya? Teman-teman masih ingat TikTok Shop ditutup dan nggak bisa jualan sama sekali. Setelah itu berarti kan harus adaptasi nih. Kira-kira gimana nih caranya gitu ya supaya dari pihak TikTok supaya saya ini bisa tetap jualan. Padahal itu penghasilannya sangat luar biasa gitu dan sangat membantu para UMKM untuk menjual produknya, entah produk baju, sepatu, ya, tas-tas wanita, jilbab, kacamata dan lain-lainnya ya, kebutuhan rumah tangga dan macam-macam. Itu sangat membantu sekali waktu itu. Akhirnya bingung nih TikTok ini. Kan lingkungan eksternal nih ya, ada laporan laporan dari pedagang, terus pemerintah melakukan menerbitkan regulasi bahwa media sosial tidak boleh jualan gitu ya. Harus tetap bekerja sama dengan e-commerce. Akhirnya adaptasinya adalah yang perlu adalah akuisisi atau integrasi paksa untuk bertahan hidup gitu ya. Artinya apa yang dilakukan oleh TikTok sekarang? Ada yang tahu? Supaya live streamingnya tetap jalan, supaya keranjang kuningnya tetap jalan, yang dilakukan TikTok saat ini apa? Ada yang tahu teman-teman? Akuisisi Tokopedia, Bu. Oke, sebenarnya mereka bukan akuisisi ya teman-teman. Mereka ini bekerja sama. Jadi Tokopedia sama TikTok ini masih belum akuisisi, tapi dia bekerja sama. Jadi nanti untuk keranjang kuningnya dialihkan ke toko
ke Tokopedia. Jadi ini adalah dua perusahaan yang berbeda sebenarnya. Tetapi di sini saya tulisnya adaptasinya akuisisi atau integrasi. Secara ada paksa supaya bertahan hidup. Yang dilakukan oleh TikTok ini adalah integrasi nih. Dia melakukan kerjasama gitu ya dengan si Tokopedia gitu ya. Supaya dalam hal penjualan dia masuknya ke e-commerce. E-commerce-nya Tokopedia. Jadi ini sebenarnya Tokopedia dan TikTok mereka saling bekerja sama supaya semuanya saling menguntungkan gitu ya. Yang menjual, yang apa namanya, informasi produknya ada di TikTok, penjualannya diakomodasi oleh Tokopedia. Ini adalah bekerja sama yang secara baik. Ya, artinya adalah sebaik apapun produk Anda, lingkungan eksternal ini tentunya memegang kendali utama. Ya, ketika ada para pedagang di mana namanya di Tanah Abang melakukan protes itu, ya memang kita tidak bisa apa-apa gitu ya teman-teman ya, karena ya itu memang adalah lingkungan eksternal, adalah masuk kepada pesaing. Pesaing ini kapanpun mau protes yo silahkan gitu ya, tidak ada batasannya gitu kan. Makanya oleh karena itu lingkungan eksternalnya adalah masuk ke regulasi pemerintah juga gitu ya, kepada pesaing juga ya. Ternyata enggak semuanya bisa diterima oleh pesaing. Tapi pada saat TikTok sudah bekerja sama dengan Tokopedia, ya tetap aja Tanah Abang masih sepi. Karena apa? Ternyata Tanah Abang tidak bisa penjualan secara online. Mereka harus datang langsung ke sana. Lah itu juga yang harus kita kita pahami. Ternyata sekarang mulai nih Tanah Abang sudah menjualkan produknya secara online. Otomatis mereka banyak bekerja sama dengan apa namanya TikTok. Ya, jadi di live streaming TikTok, menjualkan produknya. Nah, ini memang sangat penting, teman-teman. Karena apa? Kita harus tahu nih lingkungan eksternal kita. Kita tidak bisa cukup adanya terlena dengan kondisi-kondisi yang ada. Misalkan contoh Netflix tadi. Netflix juga bisa kita contohkan sebagai lingkungan eksternal. Di Netflix dia jualan DVD nih. Tetapi lingkungan eksternal atau kondisi digitalisasi saat ini udah mulai mulai bagus ya. Jadi semuanya nonton film dan macam-macam bisa dilakukan di adanya smartphone. Smartphone kalian tuh bisa buat macam-macam gitu ya. Akhirnya dia membuat sebuah aplikasi di Netflix. Ya, itu karena apa? Dia memahami lingkungan eksternal yang ada. Oke, ada pertanyaan? Oh, lanjut ya. Masih lama ya, Mbak? Kurang 30 menit. Enggak Bu, masih kurang 25 menit Oke, lagi. nanti saya diingatkan ya, Mbak, kalau kurang 5 menit atau 10 menit ya. Enggak Bu, siap. Kadang kalau wis nerocos lupa. Ini teman-teman, ini ada anatomi ekosistem bisnis. Lingkungan bisnis eksternal adalah kekuatan makro yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Namun mutlak wajib dideteksi atau diantisipasi. Jadi ini teman-teman ada lingkungan nih ya. Ada perusahaan yang hitam ya kan. Perusahaan ini internal nih ya. Perusahaan ini yang memiliki adanya kendali penuh terhadap apa? Terhadap SDM, terhadap terhadap perusahaannya, modalnya, asetnya dan macam-macam. Dia memiliki kendali penuh di sini. Ya, ada keputusan, ya, ada strategi dan macam-macam ada di sini nih. Terus setelah itu di tengahnya ada industri. Industri ini apa teman-teman? Industri ini lebih kepada, ada yang tahu nih industri ini siapa? Lingkungan ada pengaruh parsial. Industri di sini nih biasanya ada yang berhubungan dengan bahan baku. Ya, jadi misalkan nih perusahaan ini adalah pengusaha pengusaha keripik buah. Ya, industri ini di sini ini adalah petani ya atau supplier yang menyediakan bahan mentah nih, menyediakan buah-buahannya. Ini masuk ke industri nih di warna coklat ini ya teman-teman ya.
sebelahnya hitam, itu adalah industri dan pengaruhnya adalah pengaruh parsial. Pengaruh satu sampai satu. Misalkan si hitam ini atau perusahaan membutuhkan modal ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini juga industri. Kalau saya bilang biasanya adalah lingkungan dekat ya. Lingkungan dekat ini nih teman-teman. Jadi ada pemasok, supplier, macam-macam itu di sini. Ya, lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Tapi kalau lingkungan makro ini lingkungan luas. Di luar dari perusahaan jauh banget. Ini ada siapa saja, ada pesaing, ada konsumen, ada pelanggan, selera, gaya hidup masyarakat, perubahan zaman, digitalisasi, terus gaya hidup. Ya, ini di sini semua nih. Nah, ini sangat berpengaruh walaupun dia lingkungan luar bilangnya enaknya bahasanya adalah lingkungan luar, lingkungan jauh nih, lingkungan makro. Tetapi lingkungan makro ini tidak bisa eee, kita gampangkan aja, alah lingkungan makro aja gitu ya, lingkungan jauh aja, saya nggak terlalu ngefek nih misalkan gaya hidup masyarakat udah berubah gitu ya, saya jual, eee saya jual makanan yang mengandung micin misalkan ya, kan banyak ya sekarang ya micin-micinan gitu ya. Tapi nggak apa-apa nah gitu ya, sekarang kondisinya masyarakat suka makanan-makanan sehat nggak apa-apa, saya tetap tetap micin pasti ada penggemarnya. Tapi lama-lama masyarakat ini mulai sadar nih tentang kesehatan, tentang gaya hidup macam-macam. Akhirnya mereka sudah mulai nggak mau membeli makanan yang mengandung MSG dan lain-lainnya. Nanti nama-nama perusahaan ini akan mereka tinggalkan dan akan semakin jauh ke sini nanti. Nah, makanya ekonomi makro ini adalah area antisipasi bilangnya. Jadi kita harus tahu nih gaya hidup masyarakat, selera masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat gitu ya, saat ini. Makanya kenapa teman-teman, misalkan contoh ya, makanan yang ada di Jogja. Ada yang dari Jogja ini teman-teman? Nggak ada? Ya, Jogja itu kan cenderung menyediakan makanan atau memasak makanan yang cenderung manis nih. Ya, jadi gudegnya manis banget, masakannya manis. Terus mereka memang kalau misalkan, agak kurang manis biasanya suka menambahkan kecap. Ya kebetulan saya punya temen nih dari Jawa Tengah gitu ya, mereka suka sekali kecap karena mereka menganggap bahwa makanan itu ya memang harus manis bukan asin gitu ya, kalau asin tuh lebih ke kue. Artinya akhirnya ketika misalkan dia memiliki usaha makanan di Kota Malang dengan kondisi yang manis, kira-kira bisa laku nggak teman-teman? Makanannya manis nih semuanya. Padahal notabene ada selera masyarakat di Kota Malang, itu seleranya asin, ya nggak terlalu asin ya, artinya, nggak terlalu manis, agak asin dan agak pedes. Tetapi dia jualnya adalah makanan Jogja yang manis banget. Kira-kira bisa laku laris manis enggak kira-kira? Sesuai dengan segmentasi yang ada di Kota Malang tidak? Enggak. Mengapa? Ya karena kita harus tahu nih ketika kita mau jualan sesuatu, kita harus tahu segmentasinya siapa. Orang-orang di situ ini sukanya apa, gaya hidupnya apa, selera bagaimana gitu ya. Pada saat selera masyarakatnya suka makanan asin dan pedas, kamu jualan masakan manis, sama kayak bunuh diri. Oleh karena itu ketika kita mau buka usaha, kita harus tahu nih lingkungan eksternalnya terlebih dahulu. Ya, lingkungan eksternal itu ya gaya hidup, yaitu tadi yang berhubungan dengan ada, ini, sesuai judul. Kita harus tahu nih, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment-nya, itu yang bagaimana. Karena supaya nanti kita bisa memahami di lingkungan makronya di sini. Yes, ada pertanyaan? Aman? Yuk lanjut. Nih, teman-teman, kalau adanya pastel framework itu biasanya kita memberikan, eee, dikatakan sebagai sistem adanya sonar bisnis. Sonar ini kan, satu
aliran ya teman-teman ya, aliran yang muter begitu ya. Ini muter berputar begitu ya, sonar. Jadi 6 lensa analitis untuk memindai ancaman perusahaan dan peluang di luar ada batas perusahaan. Jadi PESTEL ini tadi ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan environment atau lingkungan. Jadi inilah yang kita harus lihat nih, ancamannya, kira-kira peluangnya apa yang ada di sini semuanya. Misalkan, nih contoh, kalau bukan contoh ya, kalau artinya ada politik itu adalah konsepnya adalah fokus kepada kebijakan pemerintah, stabilitas stabilitas politik nasional, kedaulatan negara dan regulasi perdagangan internasional. Contoh nih kayak sekarang politik lagi kurang bagus kita. Sudah jelas nih eksternalnya politik kurang bagus. Tetapi misalkan saya nih punya usaha, saya sudah punya usaha restoran. Setelah itu saya membuka adanya cabang restoran dengan kondisi politik yang saat ini. Kira-kira usaha saya ini akan bisa berjalan lancar atau tidak, teman-teman? Dengan kondisi politik saat ini yang semua orang lagi panik nih ya, katanya Indonesia harus siaga satu gitu ya, kita harus harus siap-siap dengan kondisi buruk apapun gitu ya, misalkan terus ternyata saya buka restoran, saya buka cabang baru nih di kondisi seperti ini sangat membahayakan atau tidak kira-kira untuk usaha saya? Kira-kira gimana Mbak Laili? Membahayakan nggak Mbak Laili? Membahayakan. Membahayakan karena ya karena Karena kondisi politik lagi gak baik-baik saja ya. Kondisi politik saat ini di dunia, bukan di Indonesia saja, di dunia lagi nggak baik-baik aja. Sedangkan kita mau investasi ke tempat yang lain, kita mau intinya mau bakar-bakar duit di tempat yang lain ini sangat berbahaya sekali. Ya karena itu tadi stabilitas politik, kedaulatan negara itu harus harus jelas nih, harus kondisi aman baru kita investasi gitu ya. Sedangkan kondisi nggak aman kita investasi, waduh itu namanya bunuh diri. Nah, sama nih studi kasusnya pada PT eh, Freeport Indonesia. Dampak realitas bisnis. Jadi dinamika kedaulatan politik memaksa negosiasi ulang kontrak karya yang berujung pada divestasi 51 saham kepada Min ID demi menyelaraskan operasi dengan agenda politik dan ekonomi nasional. Jadi ada suatu kasus nih teman-teman, PT Freeport ini eh melakukan negosiasi dengan Min ID gitu ya. Tujuannya adalah menyelaraskan operasi agenda politik dan ekonomi karena supaya kerjasamanya bisa berjalan lancar gitu ya. Karena dengan kondisi-kondisi saat ini yang masih nggak stabil, akhirnya dia melakukan eh, sebuah kerjasama eh, kerjasama dengan PT Men ID. Dipikirnya adalah ketika kerjasama nanti akan menyelaraskan operasi agenda politik dan macam-macam gitu ya. Ternyata malah malah melakukan rugi nih 50% 51% saham diambil alih oleh PT Main ID. Padahal tujuannya awalnya adalah menyelaraskan operasi dengan agenda politik, dengan konsep adanya politik tadi supaya stabil gitu ya teman-teman ya. Kondisi di PT Freeport ini supaya adil. Ternyata justru divestasi saham. Nah, ini berbahaya nih nantinya. Jadi ketika kita melakukan suatu usaha apapun, kerjasama dengan siapapun, dengan ujung-ujungnya berbahas adanya stabilitas ekonomi dan lain-lainnya, kita harus lebih eh, apa ya, lebih selektif lagi ya. Bagaimana caranya supaya meminimalkan resiko yang ada. Oke, lanjut nih. Ekonomi nih. Ekonomi ini adalah lebih kepada daya saing. Sorry, daya daya beli masyarakat, suku bunga,
fokus laju inflasi, fluktuasi nilai tukar itu sangat sangat ini ya teman-teman ya, sangat apa namanya, sangat menentukan perusahaan. Misalkan nih, contoh, ketika dolar naik, otomatis harga-harga kalau teman-teman memiliki skincare impor, ya, sini ada yang menggunakan skincare impor nih teman-teman, yang skincare-nya impor, secara nggak langsung nanti harga skincare-nya akan sedikit naik. Karena mengikuti adanya nilai dari dolar, inflasi. Lah, itu juga akan berpengaruh dengan daya beli masyarakat yang awalnya skincare-mu harganya hanya 50.000 ya, karena ada kenaikan jadi 80.000. Padahal uang jajan kalian masih tetap. Akhirnya mikir-mikir kan mau membeli produk, mau membeli barang mikir-mikir gitu ya, daripada untuk beli skincare mendingan untuk kebutuhan yang lainnya. Cari skincare lebih murah lagi kan begitu. Ternyata skincare-nya mahal lagi yang dibeli setelah 1 tahun ternyata mahal lagi. Ada kenaikan lagi, mikir lagi. Karena uang jajannya masih masih tetap itu-itu aja, otomatis harus cari yang lebih murah lagi. Lah ini sangat berbahaya ketika kita dari faktor perusahaan ya. Perusahaan menerapkan ternyata impor, produknya adalah produk impor gitu ya. Setelah itu diberikan kepada masyarakat Indonesia dengan harga yang mahal. Ini eksternal, karena daya beli masyarakat nanti akan semakin turun ketika harga semakin naik. Ini ada studi kasus PT Indofood nih teman-teman. Konflik geopolitik memicu lonjakan harga gandum, menekan adanya biaya produksi. Di saat bersamaan, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah membatasi keleluasaan perusahaan untuk menaikkan harga jual produknya secara drastis. Kalau Indofood, mie-nya gitu ya, untuk penjualan noodle-nya, dia kan nggak terlalu naik. Karena apa? Karena segmentasinya dia adalah kelas menengah ke bawah. Sedangkan kalau kelas menengah ke bawah ada kenaikan sedikit saja, itu akan menurunkan daya beli. Daya beli masyarakat akan turun dan dia pasti akan cari harga yang paling murah. Itu yang berbahaya, teman-teman. Jadi kalau di lingkungan eksternal memang kita perusahaan dari segi perusahaan harus berhati-hati nih. Kita memproduksi barang harus berhati-hati. Ada juga yang sangat susah sekali adalah produksi barang impor atau usaha yang memang sangat tergantung dengan produk-produk impor. Misalkan nih, kayak produk kayak golongan sushi nih, jualan sushi. Sushi itu kan berarti ikan salmonnya impor, ya. Norinya impor. Indonesia masih belum belum bisa memproduksi nori sendiri. Terus ada beberapa saus-saus, misalkan saus-saus tertentu ya itu tidak bisa dihasilkan di Indonesia, itu harus impor. Apa yang warnanya hijau itu teman-teman, yang agak pedas itu apa, Mbak? Lupa saya namanya. Wasabi. Wasabi. Wasabi itu nggak ada di Indonesia, itu harus impor. Lah, pada saat itu harga dolar naik gitu ya, nilai tukar rupiah mulai menurun gitu ya, dolarnya semakin tinggi, otomatis kan harga wasabi tinggi, nori tinggi, semakin mahal gitu ya. Itu akan mengikuti harga harga susinya. Susinya juga akan semakin tinggi. Nah, itu juga termasuk ke lingkungan eksternal, lingkungan jauh gitu, teman-teman. Oke, yuk lanjut ya. Kurang sedikit ya. Ah, teman-teman saya izin, misalkan agak mundur sedikit saya habiskan sampai di lingkungan ya. Setelah lingkungan kita bisa selesai gitu ya. Saya izin sampai situ ya. Nanti kalau saya putus di tengah-tengah Eman nanti malam minggu depan malah lupa apa yang dibahas ya. eh Kalau sosial, konsepnya adalah fokus pada pergeseran gaya hidup, struktur demografi, lingkungan, nilai budaya lokal, dan kebiasaan konsumsi sudah mulai berubah. Jadi kasus di sini adalah ekosistem Goto nih. Goto ini Gojek dan Tokopedia. Ini baru namanya merger ya teman-teman ya. Jadi ada Gojek, Tokopedia, dia melakukan merger dengan namanya
perusahaannya adalah PT Goto. Lah, di sini adalah realitasnya adalah perubahan budaya urban yang menuju kecepatan dan kepraktisan absolut gitu ya, melahirkan adopsi ekosistem super apps, menggabungkan mobilitas, logistik, layanan pesan antar, makanan dalam satu genggaman. Kalau dulu di zaman saya, teman-teman, kalau mau pesan makanan nggak bisa. Karena pesan makanan itu yang bisa mengantar adalah dari pihak restorannya. Saya biasanya ada langganan rumah makan gitu ya di daerah dekat kampus, tetapi harus dengan nominal tertentu. Misalkan kalau di atas 100.000 bisa saya antar, Bu. Tapi kalau tidak di atas 100.000 nggak bisa. Lah itu susahnya kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang, kemudahan sosial, dampak realistisnya adalah eh, kemudahan-kemudahan ini. Jadi teman-teman bisa membeli melalui satu ekosistem Gojek ini tadi gitu ya. Terus kalian bisa beli di Tokopedia tapi pembayarannya melalui Go apa teman-teman namanya? Pembayaran di Gojek itu namanya apa? GoPay, Bu. Oh ya, GoPay ya. GoPay ini terhubung teman-teman. Jadi di Tokopedia dan GoPay itu terhubung. Ini adalah gaya hidup. Ya gaya hidup yang dimana memiliki dampak. Misalkan nih contoh ke teman-teman memiliki rumah makan nih gitu ya. Rumah makan karena saya nggak mau kerjasama dengan Gojek ya dan yang lain-lainnya saya nggak mau bekerja sama karena nanti otomatis harga barang saya mahal. Jadi orang-orang ya harus harus datang ke tempat saya terserah suka-suka gitu ya. Ternyata malah nggak ada yang mau beli nih. Karena apa? Sekarang ngetrennya adalah kalian kalau mau membeli makanan ya lewatnya Gojek. Dan kalau mau cari restoran-restoran baru di Gojek juga ada. Biasanya ada kan UMKM baru dan macam-macam. Itu adalah satu hal yang berhubungan dengan sosial budaya, di mana kebiasaan masyarakat sekarang ini yang memang harus ter apa ya terintegrasi dengan aplikasi rumah makan apapun kalau terintegrasi dengan aplikasi kalian bisa membeli makanan tersebut di aplikasi tersebut itu ya. Oke, nanti kita next minggu depan mungkin kita bisa perkuat itu. Di teknologi nih teman-teman. Jadi kalau teknologi di lingkungan eksternal itu teman-teman mau nggak mau harus mengikuti teknologi nih. Apapun juga gitu ya teknologi ini berubah macam-macam. Fokus inovasi digital, ya kecerdasan buatan, otomatisasi, kematangan infrastruktur teknologi dan lain-lainnya. Contohnya otomatisasi. Banyak perusahaan UMKM sekarang yang dia menggunakan otomatisasi. Misalkan jamu nih, minumannya dalam bentuk botol atau yang dalam bentuk kayak Coca-Cola gitu ya, dalam bentuk kalengan, itu sudah menggunakan otomatisasi, teman-teman. Karena apa kebersihannya, kehigienisannya itu akan terjamin. Karena kalau cuma kasih botol tok gitu, botol puteran jamu, rasanya kita agak ragu. Ini bener nggak sih jamunya? Apakah jamunya nanti takutnya ketika saya minum banyak mengandung bakteri berbahaya dan yang lain-lainnya begitu kan? Itu juga harus diperhatikan. Nah, ini ada studi kasus dari Bank Jago ya teman-teman. Mendistrupsi perbankan konvensional dengan teknologi kognitif, membangun integrasi ekosistem digital secara langsung dengan mitra strategis, melayani nasabah tanpa bergantung pada pembangunan kantor cabang fisik. Teman-teman tahu Bank Jago. Bank Jago ini dia kantor cabang fisiknya nggak ada nih, ya, cuma ada di Jakarta saja. Tapi kita bisa nabung di Bank Jago, gitu ya. Kita bisa menggunakan tabungan itu di aplikasi. Jadi ada aplikasinya Bank Jago. Dan Bank Jago ini ATM-nya bisa kalian gunakan untuk pembayaran transportasi di luar negeri. Misalkan kalian ke Singapura gitu ya, kalian mau membayar transportasi menggunakan Bank Jago itu bisa. Jadi bisa digunakan di internasional. Lah, ini keunggulan nih teknologi yang digunakan. Nggak semua lembaga keuangan itu ada keunggulan ini. Ya, misalkan Mandiri, BRI dan lain-lainnya
nggak semua memiliki keunggulan ini, tapi Bang Jago ada nih keunggulan ini. Nah, itu dia yang dia baca dari mana? Dari lingkungan eksternal, dari teknologi yang ada. Nah, lanjut lagi, law atau hukum gitu ya. Fokus undang-undang. Makanya kenapa eh mau nggak mau perusahaan harus mengikut sertakan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS itu kan ada dua, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Itu wajib. Kalau nggak gitu, nanti akan dapat teguran gitu ya, misalkan. Terus ada standar kesehatan nih, gitu ya. Standar kesehatan kalau di Indonesia ada BPOM misalkan. Itu wajib. Kalau nggak ada itu, produk nggak bisa dijual bebas misalkan. Ada hak kekayaan intelektual dan yang lain-lainnya. Bisa nggak saya bahas ya, teman-teman bisa baca sendiri. Yang terakhir adalah environment atau lingkungan fokus pada mitigasi perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, target sustainability. Makanya muncul adanya mobil listrik, sepeda listrik gitu ya. Itu sebenarnya muncul karena adanya ekonomi, sorry, adanya lingkungan nih teman-teman. Karena apa? Dengan lingkungan bersih gitu ya, otomatis nanti konsumen melihatnya adalah oh iya ya ternyata ketika saya menggunakan mobil listrik, sepeda listrik gitu ya lebih lebih aman dan eh mengurangi adanya polusi udara misalkan dan lain-lainnya. Ini studi kasusnya begini. Oke, jadi intinya teman-teman ketika kita nanti menganalisis lingkungan eksternal, kita harus tahu step by step antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, law atau hukum dan environment-nya. Nanti kita minggu depan kita latihan bareng-bareng bagaimana cara menggunakan analisis PESTEL ini. Ya, kita cek satu-satu. Jadi teman-teman minggu depan setelah liburan, teman-teman sudah harus tahu visi misinya. Nanti baru enak ya usahanya apa sudah ada semua teman-teman di situ. Setelah itu baru kita bahas nanti untuk adanya pestelnya seperti apa. Nanti saya kasih panduan di setelah liburan. Nanti lanjut ke internalnya gitu ya. Ini nanti ada semua di sini-sini ya teman-teman ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Admin, ada pertanyaan kah teman-teman? Ibu izin bertanya, Ya Mbak Gracia. untuk tugasnya itu 2 hari kemudian ya Bu yang Ya, dikumpulin. 2 hari setelah ini. Ya paling enggak hari Minggu lah ya dikumpulin ya maksimal ya. Jadi nanti dibuatkan Google Classroom dari pihaknya Ibu. Ya, ya Mbak ya nanti bisa dibantu ya Mbak. Saya share-nya di Google Learning dulu Kak. Jadi kakaknya bisa akses di Learning untuk materi dan juga Google Form-nya sudah saya taruh di situ. Seperti itu. Oke, baik. Baik, makasih Kak dan Bu Widi. Ya, sama-sama Mbak Gracia. Nanti kalau ada pertanyaan silakan WA ke saya langsung nggak apa-apa ya. Kalau misalkan nanti Bu saya bingung nih, saya harus ngapain langsung WA ke saya aja. Nomor teleponnya nanti bisa minta ke ini aja ya. Tak chat aja ya sekarang ya. Eh sudah? Ya. Ini nomor telepon saya 081 334 76 5 5 5 5-nya 4 kali ya teman-teman. Jangan salah salah ketik 5-nya 4 kali. Ya, nanti kalau ada pertanyaan apapun bisa tanya ke Ibu berkaitan dengan tugasnya. Oke, terima kasih. Mbak, monggo saya kembalikan. Terima kasih Bu Widi, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di pertemuan kedua malam hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatannya ya teman-teman dan semoga puasanya tetap lancar sampai hari raya. Amin. Selamat hari raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat liburan.
Mohon maaf lahir batin apabila 2 kali pertemuan ini Ibu ada salah kata, guyon-guyon ternyata menyakitkan. Nah, Ibu ini membuat saya sakit hati gitu ya. Ya mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu di setelah liburan. Karena kita Jumatnya kita libur, berarti minggu depannya lagi tanggal, sebentar saya cek ya. Tanggal Kita 10, Bu. kita ketemu lagi tanggal 10 April ya teman-teman. Sehat selalu. Sampai jumpa. Dah. Terima Oke, kasih Bu terima kasih, Widi, Bu. terima kasih Selamat Kak. beristirahat. Izin